mungkin 1-2 tahun belakangan ini walaupun udah pakai jaket waterproof, aku selalu bawa ini guys. Ini jas hujan 1 kali pakai. Faktor-faktor apa aja yang harus kalian ketahui kalau race di Gunung 3000 dan kenapa kok jadi lebih beresiko daripada race yang ada di bukit-bukit atau harus turun ke WS berapa atau ke titik mana untuk evakuasi kalau semisal ada apa-apa. Yang jelas kalau memang badanmu nggak enak, kakimu cedera atau gimana, jangan sungkan karena race masih banyak, hidup masih panjang dan lelono tahun depan juga masih ada, jadi kalian bisa remedial daripada harus maksa gila-gilaan dan akhirnya zong, cedera atau ada accident yang nggak diinginkan. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Pagi teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini jujur aku tuh lagi persiapan aparel, mandatory gear dan lain-lain yang mau aku bawa untuk lelono 55 kilo. Jadi ini adalah race pertamaku di tahun 2026 dan langsung ultra dong. Dan aku baru sadar ternyata aku tuh belum pernah ngasih tips yang detail mengenai race di gunung yang ketingginya 3000. Jadi race kan bermacam-macam ya. Ada race yang maksimal altitude atau ketinggiannya itu di 2000, contohnya Semarang Mountain Race. Ada yang race ketinggian maksimalnya itu cuma di 1000-an, misalnya kayak coast to coast. Nah, ada race yang ketinggian maksimalnya di 3000-an atau benar-benar di gunung-gunung yang besar. Nah, aku tuh mau kasih tips and trick ke kalian, kira-kira treatmentnya seperti apa, persiapannya seperti apa, barang-barang yang dibawa seperti apa, supaya kalian tuh nggak kaget dan bisa maksimal melewati race itu dan aman sampai finish. So, langsung aja, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go. Sebelum lanjut, aku mau kasih beberapa tentang race yang ngelewatin gunung 3000-an. Yang pertama, biasa ada di bulan Mei atau Juni itu Merbabu Sky Race, jelas Merbabu 3142 mdpl. Lalu ada lagi Mantra di bulan Juli, Mantra itu Arjuna Welirang di 3100-an. Ya intinya tuh race-race yang puncaknya, titik tertingginya itu ngelewatin 3000 teman-teman. Lalu yang lainnya ada juga Rinjani, Gunung Rinjani itu 3600, 3700-an, jadi tinggi banget. Selain itu ada race di Gunung Slamet, Slamet Trail Run. Lalu SLU bener, SLU tuh 3200. Ya pokoknya banyak banget. Nah khusus Lelono ini sebenarnya ketingginya itu cuma 2845, cuman ya udah mendekati 3000 ya. Jadi aku mau bahas faktor-faktor apa aja yang harus kalian ketahui kalau race di Gunung 3000 dan kenapa kok jadi lebih beresiko daripada race yang ada di bukit-bukit atau di pantai. Let's go. Yang pertama, faktor oksigen dan ketinggian. Di atas ketinggian 2500 mdpl, tekanan udara itu bakal turun. Oksigen yang masuk ke darah otomatis berkurang. Dampaknya bukan cuma napas ngos-ngosan, tapi sistem tubuh bekerja dengan cara yang berbeda. Dampak ke tubuhnya, performa bisa turun walaupun effortnya sama, detak jantung lebih tinggi di pace yang sama, resiko AMS atau acute mountain sickness, yaitu pusing, mual, lemas, dehidrasi lebih cepat karena napas lebih sering walaupun kita tuh seolah-olah nggak ngeluarin keringat ya. Terus implikasinya ke race yang biasanya di dataran rendah kalau di gunung itu terasa tidak realistis, terasa jauh lebih susah. Lalu power hiking bakal lebih efisien daripada maksa lari. Yang kedua, faktor cuaca yang ekstrim dan perpindahan suhu yang bisa sangat cepat. Di gunung-gunung yang tinggi, cuaca tuh bisa berubah tanpa warning. Jadi misalnya pagi cerah, nanti selisih beberapa jam bisa tiba-tiba badai, bisa tiba-tiba langsung hujan ataupun kabut. Nah, resiko utamanya adalah hipotermia, walaupun kita ada di negara tropis. Lalu hujan dan angin bikin suhu itu terasa lebih dingin, yang artinya kita bakal bakar kalori lebih banyak, tenaga yang terbuang lebih banyak, dan akhirnya lebih cepat kita kewer. Lalu potensi kabut tebal berarti visibilitas turun dan resiko kita bisa jatuh ataupun salah jalur karena nggak kelihatan. Di sini kita bisa persiapan yang lebih matang, misalnya mandatory gear yang lebih proper, jaket, buff, gloves. Harus pernah cobain gunung 3000-an. Menurutku ini perlu karena
ya kita bisa adaptasi, badan kita adaptasi, jantung, paru-paru kita adaptasi, dan ketika race yang sebenarnya kita udah nggak terlalu kaget. Yang ketiga, rata-rata medan di Gunung 3000-an lebih teknikal, bervariasi, dan lebih beresiko. Berikutnya, Gunung 3000-an tuh punya jalur yang lebih teknikal. Rata-rata tuh mix antara akar-akar, antara tanah brutal, kadang ada batu-batuan, dan ada jalur yang curam banget sampai kita tuh harus nanjak pakai tangan, ataupun ketika turun harus duduk dulu dan turun. Nah, resiko-resikonya adalah kita lebih gampang kena ankle, lalu quad destruction atau paha kita tuh kayak rasanya terbakar di downhill yang panjang, yang efeknya tuh biasanya kakinya tuh kayak jarum atau DOMS. Nah, bisa juga overuse injury karena ya kerjanya terlalu keras. Nah, lalu ya otomatis medan yang lebih teknikal bakal rawan jatuh cuy, karena ya resikonya juga tinggi kan. Resiko keselamatan ini kaitannya sama akses evakuasi. Makin tinggi jalur yang kita lewatin, otomatis susah evakuasinya. Motor nggak mungkin bisa sampai ke atas, ke puncak. Otomatis kita harus jalan atau ditandu kalau semisal ada tim penyelamat. Dan itu pun tim penyelamat bakal butuh waktu untuk meraih titik posisi kita ketika kita sedang trouble. Itu pun kalau kita ada sinyal bisa kabarin tugas evakuasi atau panitia dari race-nya. Jadi ya kita harus benar-benar hati-hati. Tidak bisa 100% bergantung ke panitia. Kenali tubuhmu, jangan semata-mata kerja performance tapi safety-nya nggak diukur. Jadi ya harus mengenali tubuhmu dan jangan malu untuk slow down ataupun menyerah kalau kondisi udah tidak memungkinkan. Oke guys, setelah ngomong panjang lebar tentang berbagai resiko dan faktor-faktor yang ada di gunung tadi, jadi aku mau kembali lagi nih. Ini barang-barang yang aku siapin untuk Lelono 55 kilo. 55 kilonya ini elevasinya 3700, jadi amat sangat brutal. Dan ini aku udah ngelis dari officialnya Lelono, mereka udah bikin mandatory gear. Tapi sebelumnya aku mau tunjukin aparelnya dulu yang mau pakai. Aparel dan sepatu ya. Yang pertama sepatu aku bakal pakai Fuji Speed 4 yang udah bersih, habis dari Shoes and Care. Ini andalan di tahun 2025, tahun lalu, dan tahun ini awal tahun masih jadi andalan. Nih pasti ya. Lalu untuk aparelnya aku bakal pakai guys. Nih aku tuh kalau misal mau race tuh selalu aku compact kayak gini loh. Jadi aparel yang mau aku pakai race lalu aku pisah dalam pouch tulo ini. Jadi kita tuh nggak bingung nantinya. Wih, ada daleman cuy. Ini dalemannya Commandos dari T8. Nah ini yang mau aku pakai tuh ini untuk celana. Aku galau sebenarnya antara Compress Sport yang compression ini yang aku pakai di Chiang Mai 20 kilo atau Asics Fuji Trail Active Breeze. Ini line up barunya Fuji Trail, ini bakalan enak sih pasti. Nah cuman bedanya kalau yang ini tuh dia bukan yang compression, jadi pokoknya salah satu dari dua ini. Untuk uppernya aku udah fix, aku mau pakai varian terbaru dari Asics Fuji Trail shirt yang udah aku tes dan ini nyaman, enak banget. Jadi ini udah fix yang ini. Lalu nah kaos kaki aku bakal pakai Compress Sport yang ultra. Aku bakal pakai calf compression mungkin yang warna hitam. Di rumah itu lagi dicuci yang biru, kemarin aku habis pakai latihan. Di sini ada nggak sih? Nah yang kayak gini nih guys, tapi aku bakal pakai yang hitam ya. Ini soalnya merah soalnya. Lanjut, lalu nah ini tadi kaitannya sama cuaca, suhu, dan mandatory gear ya. Aku bakal pakai jaket yang proper. Pilihannya tuh ada dua. Untuk mandatory gear kamu bisa pakai satu jaket waterproof atau windbreaker plus jas hujan satu kali pakai atau jas hujan tipis. Nah aku bakal milih ini. Nah, yang selalu aku pakai apa namanya nih, ziplock dalam tas. Ini Compress Sport Hurricane jaket. Dia udah waterproof dan nih pakai sil-silan gini resletingnya, jadi ini udah pasti aman. Ini aku pakai di UTMB by the way. Yang jelas yang aku siapin ini udah aku sesuaiin antara badanku dengan rute di lapangan. Di sana tuh nanti bakal banyak hujannya. Jadi ya menurutku ini cukup buat aku. Tapi mungkin buat kalian nggak cukup. Buat kalian yang nggak doyan, nggak tahan dingin, kalian bisa pakai lengan panjang mungkin. Atau celana panjang yang compression. Nah itu bakal lebih menahan dingin terutama angin. Tapi kalau kalian merasa
cukup atau sudah mampu, ya ini juga nggak apa-apa. Intinya segala yang di mandatory gear kita harus siapkan, tapi kalau enggak itu bebas guys, itu tergantung kebijakan kita masing-masing. Nah, ini aku tata dulu, lalu kita lanjut ke mandatory gear. Sebelum lanjut ngopi dulu guys, kopinya TKP. Oke, aku sambil lihat listnya. Yang pertama ada mana ini, bentar. Yang pertama ada hydration vest atau belt. Jadi mereka nggak spesifik harus vest ya, cuman ya dengan mandatory gear yang sebanyak ini aku bakal pakai vest. Nah, vest ini include sama peluitnya guys, jadi jangan lupa nih peluitnya. Ini vestnya tidak ada minimum sekian liter, jadi yang penting semua mandatory bisa masuk, keperluan bisa masuk, run semua bisa masuk, itu just fine, aman. Nah ini 1 liter minimal, jadi airnya kalian harus sesuaikan juga, jangan dablek intinya. Setelah itu snack dan energy bar, aku bakal pakai Tailwind, aku bakal pakai energy bar ini, ada Leica, ada ini waktu beli di Jepang masih aman, belum expired, jadi masih bisa aku pakai. Terus untuk gel aku bakal bawa banyak EJ Sport pastinya. Nih sementara aku buat 3 tapi kayaknya bakal minimal 5 sih. Aku belum lihat ada drawbacknya nggak sih kalau kategori 55k guys. Nah kita masukin lagi, ya ini intinya nutrisi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sana bakal ada water session, cuman ya menurutku tetap harus bawa ketika di jalan lapar bisa langsung cemil-cemil. Berikutnya ada mobile phone dengan GPX, ya handphone pasti ya GPX, aku bakal pakai Coros Vertic 2S ini. Lalu berikutnya lagi personal medicine, aku bakal bawa ini first aid kit, dan kalau aku selalu mungkin 1-2 tahun belakangan ini walaupun udah pakai jaket waterproof, aku selalu bawa ini guys. Ini jas hujan 1 kali pakai, ya just in case nyatanya di Bromo aku juga kehujanan 2 kali, jadi menurutku ini penting. Dan emergency blanket, lalu obat-obatan yang kira-kira kalian butuhin. Tadi kelupaan ya, nutrisi aku juga pakai ini nih, Katsuo Stamina yang elek, yang salt stick. Lalu apalagi, peluit tadi udah, BIB udah, ID card udah. Nah ini headlamp. Aku bakal bawa. Jadi kalau keterangannya itu harus pakai 1 headlamp dan spare battery. Cuman biasanya boleh pakai 2 headlamp. Jadi misalnya kamu nggak punya spare battery, itu alternatifnya bisa pakai 2 headlamp. Nah ini aku bakal bawa. Ini Ultra Spire. Ini terang banget guys. Dan satu lagi aku bakal bawa ini. Ini buat cadangan, just in case kalau tiba-tiba baterainya habis. Yang ini memang lumensnya nggak terlalu banyak, dan dia paling di mode maksimal cuman tahan 1 jam, 1,5 jam. Cuman ya cukup buat cadangan ketika butuh gantiin ini. Nah, di sini aku juga ada lagi sebenarnya headlamp, cuman kayaknya nggak kepake. Black Diamond ini yang di Kagaspa kemarin menjadi polemik. Ini sebenarnya dari jam 6 malam sampai 6 pagi ini kuat, makanya aku cuman bawa 1 ini, satunya aku taruh di drawback. Cuman ya peraturan tetaplah peraturan guys. So itu yang aku bawa. Aku juga bakal bawa trekking pole, nggak tahu trekking pole apa, cuman bakal pakai quiver ini. Ini quivernya namanya Nima. Di sini ada kayaknya di TKP atau habis ya? Habis kayak. Iya habis. Lalu aku juga bakal bawa BIB race belt, di sini juga habis lagi. Bisa juga dicantolin di belt sih sebenarnya. Jadi ya itu yang aku bawa. So pesanku buat teman-teman semua, jangan remehkan Gunung 3000, karena Gunung 3000 itu bener-bener level yang berbeda. Cuacanya bisa drastis berubah-ubah, dan uniknya tuh gini, kadang kita yang di depan atau elit-elit yang di depan mungkin bisa kena cerah, aman, tentram kan. Tapi yang di belakang selisih 1 jam, selisih 2 jam tuh belum tentu guys. Bisa jadi badai, bisa jadi hujan, atau mungkin ya kabut, nggak jelas. Makanya ini bener-bener kalau ngomongin alam tuh udah faktor X, hoki-hokian. Dan tadi yang aku ngomongin tentang keselamatan, fitur safety, evakuasi, di sini kalau di Gunung 3000 bakal lebih susah evakuasinya. Pasti pihak Mantra atau pihak Lelono udah bikin
jalur evakuasi atau titik-titik evakuasi. Nah, teman-teman nanti bisa pelajarin di rute kira-kira harus turun ke WS berapa atau ke titik mana untuk evakuasi kalau semisal ada apa-apa. Yang jelas kalau memang badanmu nggak enak, kakimu cedera atau gimana, jangan sungkan karena race masih banyak, hidup masih panjang, dan Lelono tahun depan juga masih ada. Jadi kalian bisa remedial daripada harus maksa gila-gilaan dan akhirnya zong, cedera atau ada accident yang nggak diinginkan. Biasanya bojoku yang rekamin tuh ngonek ke aku, kue ngocono gitu. Kue akhirnya sadar diri. Nah. 2026 resolusi terbaru adalah dari Cika sadar diri. Oke, harus sadar diri. Dan ya itu aja. So, see you teman-teman yang ada di Lelono, baik yang kategori sekian belas, 15 atau 18 ya aku lupa, kategori 30, kategori 55. Semoga kita ketemu di sana. Dan bye-bye.